Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Tasyukuru marajan lorikum Allah Ta'ala nasaba pada angkatamuan waring umur malampi makoto paro adisi disingang ajap-ajapang pengindring sehingga pedang kaki hadir di rumah beratai untuk pasilin ni kewajiban matan tutah yanar itu sampai jam maghrib kan sudah direjama, dan insyaallah dipaterusi pengajian tak ritiguna fikih sunnah ribab macam-macam najis. Jadi minggu lalu purani ibahas siada yang narupanna yang termasuk najis. Jadi najisi pamulangi leturi najisi masa pulau siddi ya, insyaallah yunni melokisi bahasi najis yang ke-12. Jadi najis yang ke-12 adalah khamar. Jadi khamar kebanyakan ulama berpendapat bahwa khamar itu najis. Ya. Jadi khamar adalah najis. Ya. Jadi rilana aku ramal lebih dari surah Al-Maidah ayat 90. Ya. Akan asap Allah Ta'ala dalam pabatkan nama kedai sesungguhnya khamar berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasi dengan panah adalah najis, yang termasuk perbuatan syaitan.
Jadi ini agak yasa khamar, minuman, minuman keras seperti batu, es batu. Iya. Manakah yang dimaksud dengan khamar? Ya, kalau minuman keras, es batu kan minuman keras. Minuman yang memabukkan, biasanya minuman khamar. Agi-agi mapewaju, mabuk iko inungi. Itu termasuk khamar. Jadi ini biasanya kalau yang dijual itu yang melalui pabrik ada namanya bir, lagi topi merah, topi merah, topi miring, anggur merah, tua pai, balok nasanya ke sana. Ini termasuk minuman yang memabukkan. Jadi dilarang oleh agama untuk dikonsumsi karena itu termasuk najis. Ya. Jadi yang kamana pernah jinnek na pelom minum khamar, na pertama sempaja dia rajin itu memang. Jadi ini khamar, ini banyak macamnya ya. Jadi maka itu tua pai, desa kadang apa itu warna rasana, dia penangka. Tapi kalau nira, wai tua, itu agak tua, itu kan halal. Tua itu ada 3 hukumnya. Ya. Katali nak kena hukum. Pertama halal, haram, halal. Jadi itu bahasa tua Eko pertama-tama nyalai halala ini. Kenapa? Karena masih manis. Tapi kalau perak nih, mapewaju nih, mungkin tinggal 3 hari 2 sampai 4 hari. Eko inu mero, maka ini si batolo macam-macam dapat kita. Tapi kalau sudah tersimpan lama, itu sudah bisa halal lagi, sudah bisa menjadi apa? Menjadi cuka, menjadi cukai. Itu hukumnya. Itu ini tua teko ya. Bahasa naero tua agak airnya dari pohon lontar. Itu mungkin coba-coba hal ini itu air yang asli. Apa angkat itu nama mutaro paling enggak sudah itu nomor 3. Ya, desa kada tua mames saja. Ya. Ya, atau dia kejadian wei tua, wei si bawa tua. Ya. Tapi kalau yang asli itu ya mutare terlalu ngeso, di botol alkohol itu bisa meledak. Itu sudah mengandung gas yang sangat tinggi. Itu Pak. Kemudian sangat tinggi gasnya itu, itu yang dapat memabukkan kita. Maka hukum meminumnya kalau sudah seperti itu haram, karena bisa membuat kita mabuk. Kemudian kalau disimpan sekitar 1 bulan 2 bulan, itu akan berubah lagi. Ya, baru menjadi cuka. Menjadi cukai. Jadi cuka itu bukan saja dari mangga, bisa terbuat dari bahan-bahan yang awalnya manis, kemudian berubah menjadi cuka. Kemudian meminum khamar itu adalah termasuk perbuatan
perbuatan syaitan. Nah, ini saya sesuai apa yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah. Ya. Nah, jadi itu ya. Kemudian najis yang ke-13 yaitu anjing. Ya. Kenapa ketawa? Siapa yang bilang anjing? Nah, macam itu sih buang pada anjing. Jangan sekali-kali bilang anjing. Nah, karena itu adalah najis. Ya. Saking najisnya ini anjing, Andre Group tarilan kita jelaskan anjing itu najis. Segala sesuatu yang dijilatnya harus dicuci 7 kali. Jadi aja ginalepa asu harus ibisai kepitu 7 kali. Ya nalepa isongko ta bisai, nalepa peneta harus ibisai, kacata, bitita, lipata, wajajutta, apapun yang pernah dijilat anjing, nah itu harus dicuci 7 kali. Satu diantaranya dengan tanah. Nah, jadi namanya ibisai ke 10, ke 20, ke 30, ke depan karena ibisai nasi batana itu belum sah cara mencucinya jilatan anjing. Jadi namo cap plus buku sabu karena ini adalah syarat. Ya. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuru inai ahadikum idza walada fihil qalbu, bukan qalbu tapi kalbu. Ya, bedakan kasih bakko. Eko qalbu hati, kalbu anjing. Ya. Jangan sampai angka matu mentang-mentang bahasa Arab. Anta kalbu. Padahal ya, nak kadai ini tahu dia nak. Ya, sudah. Waladatil kalbu ayyagsilahu sab'a marratin aulahunna bitturab. Ya. Jadi ini cara mensucikan bejana. Ya. Tahuru inai ahadikum. Cara menyucikan bejana seorang dari kalian jika dijilat anjing adalah dengan membersihkannya 7 kali. Satu diantaranya dengan tanah. Jadi maksud nero igoso itana ero nange anu kure naga ngalepa asu. Jadi yang pernah dijilatan itu digosok dengan 1 kali dengan tanah.
Nah, jadi biasa itu rumah kocak-kocak, jadi jalan negosokan. Ya. Saat ada ke masabu pene. Ya. Nah, jadi tanah. Nah, jadi ini 7 kali, salah satu diantaranya adalah tanah. Nah, jadi ini jika yang dijilat adalah makanan kering, jadi ku Andre Merakko, kena bangsa Andre Merakko, karoko, ya. Kemudian ini karoko nah, maksudnya ini yang, ya. Makanan kering bagi yang dijilat dan sekitarnya dibuang, sisanya masih bisa dimakan. Eko karokola mbak umpamanya pada lebah na penne nalepai cede alai rumah biengi, napa sisanya bisa dimakan kalau kamu tidak jijik. Karena kalau ada makanan kita jijik, maka haram juga hukumnya kita makan. Ya. Macik diki si De Andre jangan dimakan. Ya. Nah, jadi sisanya dibuang. Nah, jadi tiang. Nah, tapi kalau makue nalipa, nah, dia gak dia lah. Nah, karena Andre Gruta hanya yang makanan yang kering, misalnya mandre basso. Basso merica agak merakko. Nah, basah. Jadi hal-hal yang basah jangan dimakan. Jadi nomor pada penik merica. Nah, karena bakteri yang ada pada bilatan anjing itu sangat cepat menyebar. Ya, bahkan dalam air liur anjing itu terdapat namanya penyakit rabies, penyakit anjing gila yang sangat berbahaya. Ya. Nah, kalau tidak salah satu kali suntikan penyakit rabies itu sampai 800.000, bahkan ada yang lebih 1 juta. Sisa misonti. Itu kata sosok misonti. Nah, jadi hati-hati. Kemudian mensucikan badan dan pakaian. Ya, jadi pakai carata bisa ini ero watak kalian kasih bawa pakai apa dari kuna kenai najis. Sudah? Ya, jadi esir me aguri eko otak kalian akan najis si bawa pakai eta. Nah, kondangi purani erosui. Jadi ko eko ciaki nalepa asu aja tapi rasu, ya. Nah, karena erosui najis. Nalepa ki asu najis. Jadi pakaian dan badan yang terkena najis harus dibersihkan dengan air hingga najis itu hilang. Jika masih ada sisanya yang sulit dibersihkan, maka tidak apa-apa. Ya, jadi ekopurani agang kulengi bisai, pokoknya eruna yang kakor marajila ada yalai dilana paketa, ya, maka termaafkan, tidak apa-apa. Jika najis yang mengenai pakaian atau badan tidak terlihat,
cukup dibersihkan dengan air satu kali saja. Kenajasan najis yang tidak terlihat, ya. Kebanyakan najis yang tak terlihat, karena najis itu ada apanya? Kan ada wujudnya, apalagi ada zatnya, ada baunya. Ya. Kenajasan najis yang tidak terlihat. Nah, air kencing yang sudah kering. Nah, karena boleh istilah kadang kena najis sakro. Bengna. Nah, masengi. Aja mina kata temi saudara anak ke pondok. Sengi itu. Temi cek dia apa mata nono temi ko agak seneng wc. Temi bangi dia kunron na. Napa nalulu naga seneng? Nalulung lipa na siwa saudara na. Dia mulai subuh pak magai masangi. Ya, ekomegai makro ya harus dicuci. Ya. Jadi jika najis yang mengenai pakaian atau badan tidak terlihat, cukup dibersihkan dengan air satu kali saja. Ya. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, pakaian seorang di antara kami terkena darah haid. Apa yang harus dia lakukan? Jadi engkau tahu. Jadi agak seneng erona si dia tahu apa ngoleh si di permasalahan di kita kene ero si buaku nak kene aga pakaiana darah haid. Aga nasa nabita tahu summa nakridhu bil ma'i summa dahu summa nusalli fihi. Ya. Jadi akan asanabita darahnya diusap. Jadi susilo darahna. Ya. Bagian yang terkena darah digosok dengan air. Jadi eko watakale itu digosok ini. Setelah itu disiram. Iboloni. Barulah boleh dipergunakan untuk sholat. Jadi makro carata kacinya. Jadi ini jadi makro betul kacing. Namun jika yang terkena najis adalah ujung bawah pakaian wanita yang menggesek tanah, jadi ero pakaian nama kunreye, ero tak gesok eko tanahnya, jadi ini apa angkat itu makun rey mapa kita tak gesok agana pakaian aku deh kota naik, eko tanah ini aku main dan cocok, magai si garu-garu teh sapina tayagana. Ini jadi yang dimaksud di sini adalah tanah. Maka gesekan tanah berikutnya sudah mensucikannya. Jadi ikut gesok-gesok rohani pakai tak. Ini rumah kundai ikut wiriyawan pakai tak.
Nah, jadi ikut asyarindring, asyarindring pertama, asyarindring kedua, maka itu sudah suci menurut Andre Brutter dan kita. Yang penting tak gosok tunggu mikir tanai, ya, emiko dia tak gosok, maka tidak suci. Ya. Diriwayatkan bahwa seorang wanita berkata kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, ujung pakaianku yang menyentuh tanah agak panjang, lalu aku berjalan di tempat yang kotor. Apa yang kuperbuat? Ummu Salamah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhu ma ba'dahu. Gesekan tanah berikutnya akan mensucikannya. Ya. Jadi kukur nangi pertama macam repai, kemudian tergesek oleh tanah yang suci, maka ikut menjadi suci. Jadi itu untuk pakaian. Kemudian, jadi yang dimaksud di situ tempat bergeseknya itu adalah tanah yang suci, bukan tanah yang